Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya di SMP IT Ulul Alba Pematang Siantar. Insya Allah anak-anak ibu kelas 7 semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah pada pagi hari ini ibu akan memberikan layanan BK mengenai manusia sebagai makhluk sosial bagian pertama. Di bagian pertama ini insya Allah ibu akan memberikan pengertian mengenai manusia sebagai makhluk sosial, dan insya Allah akan ada bagian kedua dan bagian ketiga. Manusia secara kodrat merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Seseorang memiliki sikap sosial apabila ia memperhatikan atau berbuat baik terhadap orang lain. Nah, di sini sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai dirinya sendiri. Apa kepentingannya diri sendiri. Tetapi manusia juga tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan ketika kalian mulai lahir ke dunia ini, kalian sudah membutuhkan orang lain dalam kehidupan kalian. Nah, sikap sosial merupakan beberapa tindakan menuju kebaikan terhadap sesamanya. Selain itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi tidak mungkin dia hidup sendiri. Ada keinginan untuk bertemu dengan orang lain, minta tolong dengan orang lain, membutuhkan orang lain. Oke, manusia memiliki kebutuhan mencari kawan, kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, seringkali didasarkan kepentingan dan persamaan ciri. Nah, biasanya kita manusia sebagai makhluk sosial akan memiliki kecocokan dengan yang sifatnya hampir sama dengan kita, kebiasaannya hampir sama dengan kita, dan kita saling sama-sama membutuhkan dengan sosial lainnya. Selanjutnya, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, ada dorongan untuk berinteraksi, ada keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Nah, kita sebagai makhluk sosial pasti ada norma yang berlaku, seperti misalnya tidak boleh berkata kasar dengan orang lain, sama-sama menjaga perasaan dengan orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin manusia bisa sendiri. Manusia butuh makan, beli bahan-bahan makanannya juga butuh orang lain. Manusia mau masak, beli alat-alat masaknya juga butuh orang lain, seperti itu ya. Karena selanjutnya yang keempat, potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Jadi kalau kalian hanya hidup untuk diri kalian sendiri sebagai individu, kalian tidak akan berkembang. Tetapi dengan kalian bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang banyak, maka potensi yang ada dalam tubuh kalian, potensi yang ada dalam diri kalian akan semakin berkembang. Nah, selanjutnya adalah pengertian manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Benar, seperti yang Ibu bilang tadi, tidak mungkin makan gali lubang pakai tangan dulu, tanam tanaman sendiri dulu, ya kan? Jadi membutuhkan orang lain.
Karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Ya, pasti kita akan memberikan signal-signal atau simbol-simbol tentang pemikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengertian manusia sebagai makhluk sosial menurut para ahli. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Jadi tidak hanya sendiri, ya kan? Ada dua orang bahkan lebih untuk saling berinteraksi secara timbal balik. Nah, selanjutnya adalah menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Nah, jadi manusia membutuhkan orang lain. Selanjutnya, menurut Dr. Johannes Garang, makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Ya, berkelompok tadi mulai dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sampai banyak orang. Maka anak ibu, demikianlah pengertian dari makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial. Insya Allah, jika ada kesempatan lagi, kita diberikan umur panjang, akan ada bagian kedua dan bagian ketiga. Semoga anak-anak ibu dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menambah iman kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah diri kalian sendiri dan bersinarlah dengan cara kalian sendiri. Oke anak-anak ibu, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.